Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menguasai dan memberkati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, firman Tuhan bagi kita tertulis pada kitab Hosea, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Demikian. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keluarga yang baru berkeluarga, dan cukup amat berbeda antara suami dan istri. Perbedaan itu bukanlah hanya persoalan satu laki-laki satu perempuan, tetapi dari cara dan pola kehidupannya juga berbeda. Si istri adalah seorang pekerja keras. Dia yang membanting tulang, yang bekerja mencari nafkah bagi keluarga kecil itu. Dan si suami masih saja tidak pernah ada perubahan baginya. Hari-harinya dalam pengangguran, hari-harinya dia hanya pergi ke tempat mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Bahkan ketika mereka sudah diberkati Tuhan anak ini semakin dibesarkan, dan akhirnya
pada suatu saat terjadi sakit yang luar biasa pada si suami ini atau si bapak ini. Tiba-tiba sakitnya begitu parah, bahkan harus masuk IGD untuk penyembuhan. Tetapi kesusahan-kesusahan itu tidak berakhir, sebab di rumah sakit juga lama. Mereka jatuh miskin oleh karena hanya kebutuhan perobatan. Si anak hampir putus sekolah kalau tidak ada keluarga lain yang membantu. Tetapi istri ini luar biasa. Dia bekerja terus, terkadang tidak melihat waktu lagi. Mulai dari matahari yang belum terbit sampai matahari yang akhirnya tenggelam, dia baru bisa pulang ke rumah. Tetapi si suami akhirnya sembuh, tapi ulahnya tidak sembuh. Sembuh dari penyakit badaniahnya, tetapi tidak sembuh dari penyakit pikirannya atau pola daripada kehidupan. Akhirnya datang keluarga dari seperempuan, sudahlah, sirah kummai, tinggal humma amat ta'i, isomar lama tadi. Tapi datanglah si ibu ini, dia mengatakan, apapun ceritanya, dia adalah suami. Apapun kata orang dan bagaimanapun dia adalah bapa dari anak-anak yang kulahirkan. Dan aku sangat mengasihi dia. Akhirnya kembalilah kambuh penyakit si bapak ini. Pada saat si bapak ini mau meninggal atau divonis tidak ada lagi harapan, akhirnya si bapak ini berkata, maafkan atas segala kesalahan-kesalahanku. Baru napasnya berpisah dengan tubuhnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Nabi Hosea adalah kisah yang sangat susah untuk diterima oleh akal sehat. Sebab apapun ceritanya, Tuhan tidak suka dengan persundalan. Tuhan tidak suka dengan dosa apapun sebenarnya. Bukan hanya menghujat Roh Kudus lalu tidak bisa diampuni, tetapi persundalan, perselingkuhan atau ketidaksetiaan merupakan salah satu dosa yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita membeda-bedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain atau perilaku-perilaku dosa yang lain. Tetapi jelas bahwasanya Tuhan melihat bangsa Israel itu yang luar biasa ketidaksetiaannya. Bahkan Tuhan meminta Hosea yang merupakan nabi Tuhan untuk menikahi perempuan sundal. Bagaimana mungkin? Tetapi Hosea adalah hamba Tuhan. Tetapi Hosea adalah yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia menikahi perempuan sundal yang bernama Gomer. Seorang hamba Tuhan menikahi perempuan sundal. Dari Gomer, dari pernikahan mereka, lahirlah 3 anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang pertama namanya Jisreel. Dan itu Tuhan berikan namanya.
Tuhan yang memberikan nama kepada anaknya si Hosea yang lahir dari si Gomer itu, Jisreel. Bahwasanya Tuhan akan meruntuhkan Israel. Kenapa? Dan ini sudah diwujudkan oleh Tuhan sendiri setelah Raja Salomo, anaknya yang memerintah, Yerobeam, terjadi banyak sekali ketidakbaikan. Bangsa itu kembali jatuh ke dalam dosa. Mereka hanya tahu bahwasanya surga itu adalah kenikmatan duniawi. Surga itu adalah ketika mereka bisa merasakan apa yang enak, apa yang tenang, apa yang baik. Tetapi gak peduli apa yang salah, apa yang benar. Terjadi. Akhirnya pada masa pemerintahan Yerobeam, Israel runtuh. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, anak perempuan, namanya Lo Ruhama. Kata Lo berarti tidak. Lo Ruhama yang berarti bahwasanya Tuhan tidak akan lagi memberikan rahmatnya, tidak akan lagi mengampuni bangsa itu. Tuhan begitu marah ketika kita melihat bahwasanya kelakuan ketidaksetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri. Dan yang terakhir bernama Lo Ami, bahwasanya dia bukanlah lagi anak, dia bukan lagi milikku. Lo Ami, tidak milikku, tidak kepunyaanku. Padahal Tuhan yang memilih bangsa Israel sebagai bangsanya. Tetapi sampai dia mengatakan Lo Ami untuk anak ketiga dari Hosea, sebagai simbol bahwasanya dia tidak lagi menjadi bapa orang Israel. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan mengatakan kelak bahwasanya bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Mereka akan seperti pasir di laut banyaknya. Dan mereka akan dikatakan, kamu ini bukanlah umatku, kata Tuhan. Tetapi orang melihat dia anak-anak Allah yang hidup. Hosea diminta Tuhan menikah dengan Gomer, adalah simbol kasih Tuhan. Hosea dimintakan Tuhan untuk menerima dan menikahi serta menjemput Gomer sebagai perempuan sundal, adalah simbol besarnya kasih Tuhan yang tidak terhingga. Tuhan tidak peduli kalau kita berdosa pun, sebesar apapun dosa kita. Walaupun Tuhan tidak suka dengan ketidakberdosaan itu, tetapi Dia mengasihi kita sebagai umat yang Dia ciptakan. Besarnya kasih Tuhan itu tidak dapat diukur oleh apapun. Hosea berada di pihak Allah, dan sebagaimana Allah, dia menerima menikahi perempuan sundal. Kita adalah gereja, kita adalah huria milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Semua pasti memiliki kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan memintakan, bukan karena dosamu engkau tidak jadi datang kepada Tuhan. Semua kita berdosa. Alana gudang do mandoka, ay molorono nau tu gereja kuang, ay sotung gebe, ponggolan nut yang di gereja ini kan? Alanga lilingi mana dakya tu gereja,
Kalau gawe rupa anon, masuk anon, bubung di gereja ini, marang penggolan no palas-palas naik, seolah-olah dosa kita mampu mengalahkan kasih Tuhan. Tetapi Tuhan memintakan kita untuk memenangkan kebaikan itu. Oke, kita berdosa, tetapi jangan keberdosaan kita itu menghalang-halangi lagi kita untuk datang kepada Tuhan. Sebagaimana kasih Tuhan tidak bisa dihalangi oleh karena dosa. Nama Israel, Lo Ruhama dan Loan adalah keturunan-keturunan dari persundalan, keturunan-keturunan dari keberdosaan. Di sini digambarkanlah bahwasanya tidak ada lagi seorang pun yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan mengatakan kasih-Nya lebih besar daripada amarah-Nya. Kasih-Nya lebih besar daripada penghukuman-Nya. Keselamatan diberikannya agar kita memperoleh kehidupan. Penghukuman itu kalah, dan bahkan Dia harus menebus kita dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita buat untuk membalas besarnya kasih Tuhan? Sebenarnya tidak ada apapun yang bisa kita balaskan. Tetapi marilah lebih setia kepada Tuhan. Mari menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Sebab kesetiaan itu akan membentuk kita menjadi umat-umat yang unggul, umat-umat yang hidup di dalam kepastian daripada kehidupan. Karena banyak orang begitu, ke gereja ya ke gereja, tetapi Tuhannya belum tentu satu. Berdoa ya berdoa, tapi di belakangnya ada yang lain yang dia puja-puja yang lebih penting. Bahkan Tuhan itu gak begitu penting sama dia. Seolah-olah dia ke gereja dan berdoa hanya sebagai syarat saja, hanya sebagai administrasinya aja. Emangnya bisa orang hidup hanya administrasi? Gak bisa ya. Itu hanya tulisan-tulisan saja. Orangnya kemana? Hilang. Gak ada orang yang bisa, walaupun kita dikatakan berbicaralah by fakta, by data, tetapi data juga banyak sekali yang dibohongi. Data banyak yang dimanipulasi. Artinya jangan hanya terdaftar saja kita sebagai umat Tuhan. Jangan hanya pada baptisan kita dibaptis, lalu nama kita tertulis sebagai warga kerajaan Allah, pewaris daripada kehidupan yang kekal. Tapi selama kita hidup kemana? Apakah itu kesetiaan Bapak Ibu? Jelas itu tidak kesetiaan. Itu adalah sundal di hadapan Tuhan. Karena itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Itulah dosa mereka. Mereka mengatakan mereka adalah bangsanya Allah, mereka umatnya Allah, dan Allah sebagai Tuhan mereka. Tetapi mereka memuja menyembah dewa Baal. Mereka lebih mencintai masalah keduniawian, kenikmatan, dan kebaikan-kebaikan yang mereka pikir secara manusiawi. Tuhan marah. Tuhan marah. Tapi Tuhan adalah Allah yang pengasih. Dan kita juga demikian, Bapak Ibu. Demikianlah kita. Jangan lebih besar emosi kita daripada kasih kita. Sotong telu hadingganun nadong dihitai holan alanya ka persoalan di bagasan luntau. Sotong gabi mago galuk nasada dinggani
kolam alani nasaodik do persoalan. Persoalan ya persoalan lah. Selesaikanlah persoalan. Nageleng ibami tobi, nebelge ibageleng bami tobi mampuse. Unang iba jibur-jibur, nggak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Semua ada solusinya. Apalagi kita adalah umat Tuhan. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan dirinya dikasih untuk menebus kita, apalagi persoalan-persoalan dunia ini, percayalah. Tapi mari serahkan diri kepada Dia. Kalau tidak Dia yang memiliki kita, berarti ada yang lain yang memiliki kita. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, berarti kita ada kesetiaan kepada yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Jadilah umat yang setia. Menutup khotbah ini Bapak Ibu, ada satu keluarga juga dan punya anak. Ya, untuk anak-anak yang naposo, yang PNB dan yang remaja juga. Setiap sekali si ibu ini memberikan tugas pekerjaan di rumah kepada anaknya, selalu saja mukanya seperti benang kusut. Ya, langsung menua, ya. Kalau seperti benang kusut kan langsung markeruk, kan? Langsung tua dia. Kalau masih anak-anak, merungut-rungut, bersungut-sungut, ya, cemberut, tidak ada sukacita. Susah sekali. Cuci piring dulu, merengut. Sapu dulu rumah, pel dulu rumah, bersihkan rumah, merengut. Jemput dulu apa ke sana, tidak mau. Tapi suatu saat datanglah si ibu ini ke kamar anaknya. Pada saat anaknya sudah di sekolah, lalu si ibu ini memeriksa di meja belajar si anak ini, ada secari kertas yang bertuliskan, "Kalian sudah berutang banyak kepada saya. Mencuci piring tiap hari 20.000, ya, menyapu rumah tiap hari kali 20.000, menyetrika kali 20.000, menyapu rumah 25.000, menyemir sepatu ayah 15.000. Semua dihitung. Semua penuh dengan perhitungan. Lalu akhirnya si ibu menulis juga balasan. Dia tulis begini: "Aku mengandung engkau, merawat engkau di dalam kandunganku selama 9 bulan gratis. Aku melahirkan engkau sampai bertaruh nyawa gratis. Aku menyuapi engkau makan, bahkan memberikan engkau ASI sampai membesarkan engkau gratis. Uang sekolahmu gratis. Sampai sekarang, mungkin beberapa belas tahun ke depan," kata si ibu, "aku mengasihi engkau dengan gratis." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kasih itu sendiri di dalam kehidupan kita? Mari kita tunjukkan itu. Betul-betul rahmat yang ada di dalam kita yang kita pakai. Jangan hitung-hitungan lah. Jangan hitung-hitungan lah. Buat yang baik jangan hitung-hitungan lah.
karena Tuhan tidak memperhitungkan apa yang dia buat. Tapi sebaliknya, Tuhan memperhitungkan segala kebaikan yang kita buat. Mari lebih kita ukur lagi sejauh mana besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan terus mengasihi kita, tiada henti dan tiada akhir. Tuhan memberkati. Firman-Mu berkatilah. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami sudah ada di pihak orang-orang yang telah Kau pilihkan menerima kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyampaikan segala sembah kami melalui nyanyian syukur kami, melalui doa-doa permohonan kami. Berkatilah kami senantiasa ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia di dalam kasih. Dan Allah setia senantiasa mengasihi kami. Ampuni kami kala kami kadangkala tidak memegang kesetiaan itu ya Bapa. Bahkan Engkau senantiasa menunjukkan besarnya kasih-Mu bagi kami. Kami hanya dapat mengatakan bahwa kasih-Mu sungguh tidak terhingga. Oleh karenanya tuntun kami senantiasa Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang tidak akan mengalami keruntuhan, yang akan senantiasa memperoleh pengakuan daripada Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu. Biarlah kiranya kami menunjukkan diri kami menjadi orang-orang yang setia, karena Tuhan kami juga setia. Setia di dalam kasih, setia melakukan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.